Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari di mana maut dikalahkan. Hari di mana kubur tidak berkuasa. Hari di mana harapan hidup kembali. Karena Dia sudah bangkit. Sebelum kita lebih jauh di dalam renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang dengan hati penuh syukur. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Buat kesempatan kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Berbicaralah Tuhan, bangkitkan iman kami, pulihkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan pada channel Oase Inspirasi. Ayat pokok kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 28 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Artinya, kematian tidak menang, kubur tidak berkuasa, Yesus hidup. Dan karena Yesus hidup, maka hidup kita tidak sama lagi. Saudaraku, kalau Yesus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Hidup kita menjadi kosong dan tidak ada pengharapan. Tetapi hari ini, kita tidak menyembah Tuhan yang mati, tetapi kita menyembah Tuhan yang hidup. Dan ini bukan teori, ini adalah kebenaran. Mari kita lihat poin yang pertama. Kebangkitan adalah kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Saudara, maut sudah kalah, dosa sudah dikalahkan. Yang mengikat kita sudah dipatahkan, yang menahan kita sudah dikalahkan. Yesus menang, Yesus menang. Yesus menang. Dan kemenangan itu untuk saudara dan saya. Poin yang kedua, kebangkitan memberi harapan baru. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." Saudaraku, harapan tidak mati, masa depan tidak hilang. Seperti matahari, walaupun malam gelap, pagi pasti datang. Saudara, kebangkitan membawa harapan. Tidak peduli seberapa gelap hidupmu, harapan
masih ada. Poin yang ketiga, kebangkitan memberi hidup baru. Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku, kebangkitan bukan hanya untuk Yesus, tapi juga untuk hidup kita. Bangkit dari dosa, bangkit dari masa lalu, bangkit dari kehidupan lama. Hari ini, tinggalkan yang lama, mulailah hidup yang baru. Poin yang keempat, kebangkitan membuktikan kuasa Tuhan. Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, kuasa kebangkitan itu mengubah hidup kita. Kuasa kebangkitan itu menyembuhkan kita. Dan kuasa kebangkitan itu memulihkan kita. Tidak ada yang terlalu rusak, tidak ada yang terlalu hancur, tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Poin yang kelima, kebangkitan menuntut respon. Kolose pasal 3 ayat 1 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku, jangan hanya rayakan, jangan hanya dengar, tetapi hidupilah. Fokuslah kepada Tuhan, hidup benar dan kejar perkara rohani. Itulah respon kebangkitan. Saudara, kubur itu kosong. Yesus sudah bangkit. Tetapi pertanyaannya, apakah hidupmu sudah bangkit? Masih ada dosa? Masih ada luka? Atau masih ada kepahitan? Hari ini Tuhan berkata, bangkit. Bangkit dari dosa, bangkit dari keputusasaan, dan bangkit dari kehidupan lama. Bangkit, bangkit, dan bangkit. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah bangkit. Hari ini kami mau bangkit juga. Kami tidak mau hidup lama lagi. Ampuni dosa kami, pulihkan hati kami, ubah hidup kami. Kami bangkit dari kelemahan, kami bangkit dari masa lalu, kami bangkit dalam iman. Mulai hari ini, kami hidup baru dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kuasa kebangkitan Yesus mengalir dalam hidupmu, yang mati dibangkitkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Mulai hari ini, hidupmu baru, imanmu bangkit, masa depanmu dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Yang bangkit katakan amin. Yang siap hidup baru, katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada saudaramu, kepada temanmu, kepada orang lain, agar mereka juga mengalami pemulihan Tuhan dan dibangkitkan dari kehidupan lama mereka. Tuhan Yesus
memberkati. Haleluya. Amin.